Anda kembali menyaksikan Kompas Petang, kita masih bicara soal pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Bang Ara, Anda mau komentar soal makna dari gerakan moral yang dilakukan oleh Gerindra dan Demokrat? Sebagai partai tentu PD Perjuangan punya ideologi jelas. Tadi saya katakan Pancasila 1 Juni 1945 yang dari pemikiran dan gagasan besar founding father kita Bung Karno. Salah satunya adalah satukan perkataan dan perbuatan, berarti konsisten. Pak Sarif, saya mau mengingatkan bagaimana Undang-Undang MD3 dibuat tahun 2009 yang melahirkan Marzuki Ali, kader Demokrat yang menjadi Ketua DPR. Waktu itu kita merubah bagaimana suara terbanyak akhirnya bisa jadi Ketua DPR. Betul ya Pak Sarif ya? Betul, betul. Bagaimana kita menghargai itu. Dan kita lihat apa yang terjadi tahun 2014, PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu, kemudian untuk ikut voting saja tidak, karena mencalonkan harus 4 fraksi. Paket ya. Berbeda. Bayangkan, boleh dijelaskan nggak moralnya di mana begitu? Jadi kalau kita punya value tahun 2009, kita menghargai suara rakyat itu bisa di situ, kemudian bagaimana 2014 bisa seperti itu? Dan saya rasa 2009 Demokrat dalam posisi mendukung itu. Bagaimana suara rakyat itu tampak dari konfigurasi pimpinan DPR. Di DPR, betul. Tetapi 2014 ternyata tidak menjadi elit. Justru masalah koalisi kita ini merah di putih situ yang gitu. menjadi Konsistensi kita. Tadi Mas Hasto, sekjen saya mengatakan rakyat mana. Kalau bicara rakyat hari ini, kita sama-sama pegang survei. Saya rasa kebijakan-kebijakan elektabilitas Presiden Jokowi masih hari tinggi. ini sangat tinggi sekali. Pak Prabowo itu kira-kira 50%-nya. Tapi tokoh kedua loh, jangan Kemudian salah. partai PD Perjuangan itu nomor 1. Kita lihat survei mana saja. Saya rasa survei yang dipakai hampir sama lah. Itu juga gitu. Pak Syarif karena Bang Ara pakai baju merah sama-sama, jadi dia gantiin pertanyaan dari host tadi. Jadi gerakan moral yang mana sebenarnya, Pak Syarif ketika ada contoh apalagi itu ya? kalau dilihat, dan di situ di mana sikap fraksi Demokrat untuk menjaga moral tadi. Suara rakyat itu, bahkan ada yang mengatakan suara rakyat, suara Tuhan. Suara rakyat harus didengar. Bayangkan partai pemenang pemilu Pak Syarif untuk mau jawab. voting saja tidak bisa karena dikunci hanya 4 fraksi. Nah, Pak tolong Syarif mau jelaskan jawab. dulu. Jadi Kawan. saya pikir begini, memang dinamika politik pada tahun 2014 kemarin ya, memang sangat luar biasa, di mana pada saat itu partai kami kan tadinya adalah Partai pemerintah 10 tahun. turun menjadi partai yang mendapatkan suara hanya nomor 4. Nah, koalisi pada saat itu memang sangat dinamis, di mana PDIP sebagai pemenang pemilu yang disusul oleh Golkar dan sebagainya, sehingga melahirkanlah Undang-Undang MD3 pada saat itu. Suara kami pada saat itu memang sangat tidak signifikan. Untuk bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dilahirkan. Signifikan. Kalau Demokrat itu bisa ikut bisa selesai dulu kan? Dia Saya selesai dulu ya. mempengaruhi justru Saya signifikan. selesai ya. Justru penentu ketika itu ya? Saya Justru selesaikan tidak dulu, mengikuti ya. sesuatu yang Saya benar selesaikan. seperti di awal. Pak Syarif, silakan Pak Kami Syarif. nomor 4 pada saat itu, sehingga tidak begitu menentukan dalam melakukan koalisi. Ya, masih banyak partai-partai yang menengah yang sangat turut menentukan, sehingga melahirkan, menurut saya memang terus terang Pak Ara, seharusnya konfigurasi menurut pimpinan, seharusnya komitmen politik kami Seperti seharusnya tahun 2009. partai politik yang harus menjadi ketua DPR adalah pemenang Koalisi. pemilu. Kenapa Demokrat tidak mendukung itu? Nah, sebentar ya. Nah, sekarang ini dilakukan revisi Undang-Undang MD3. Ya, saya sudah mengatakan kepada teman-teman, oke, mumpung sekarang direvisi, kami mendukung bahwa sebenarnya yang pantas untuk menjadi ketua DPR adalah pemenang pemilu. Kenapa baru sadarnya sekarang, Nah, Pak? sekarang dilakukan Kenapa tidak tahun direvisi. 2014? Pada seperti saya katakan sekarang ini, ya kan? Sekarang ini dinamika politiknya berbeda. Pada tahun 2014 pada saat itu kami posisinya nomor 4. Sekarang ini partainya Pak Ara ini PDIP? sekarang PDIP itu sangat kuat, ya kan? Sangat kuat. Sehingga mengapa tidak dilakukan revisi sekaligus sistem pemilihan ketua DPR? Supaya kemudian untuk memperkuat sistem presidensial benar-benar terjadi begitu silakan ya? kami menghargai siapapun yang menjadi pemenang pemilu. Ya kan, justru itu kita berikan apresiasi. Silakan. Bang Ara? Mumpung masih dalam proses MD3 ya kan dilakukan. Pembahasan ya? Tadi Silakan. sebelum saya ke sini, saya koordinasi sama ketua fraksi saya Pak Utut, dan tadi saya dengar bagaimana arahan sekjen saya Pak Hasto ya. Jadi di situ Pak, mohon maaf, coba kita pelan-pelan bicaranya ya. Kita urut saja, tahun 2009 itu kita melahirkan sebuah undang-undang yang sangat bagus. Bagaimana suara rakyat itu tampak di DPR, konfigurasinya. Demokrat menang, ketua DPR-nya Pak Marzuki Ali. Ya. Betul kan Pak? Betul. Itu adalah bentuk penghargaan yang luar biasa. Kenapa 2014 kalau saja Demokrat itu punya ukuran yang sama, ya konstelasi boleh berubah. Demokrat dari nomor 1 jadi nomor 4. Atau nomor berapa? Nomor 3 atau nomor 4? Nomor 4. Oke, nomor 4. Ada perubahan. Tapi disitulah karakter dan sikap Pak, ideologi. Posisi dukungan publik boleh, tapi sikap. Kenapa tidak mendukung yang kita sama-sama buat yang baik di tahun 2009?
Jadi konstelasi boleh berubah, Pak. Ya, keadaan politik partai bisa kalah dan menang. Saya punya datanya. Sesudah Orde Baru berakhir, sesudah ada pemilu pasca reformasi, dari tahun 2000, tahun 99, tidak ada partai yang menang pemilu legislatif 2 kali berturut-turut. Tahun 99 yang menang PD Perjuangan. Tahun 2004 yang menang adalah Partai Golkar. 2009 yang menang adalah Partai Demokrat. Kemudian 2014 kemudian adalah PD Perjuangan. PD Perjuangan. Artinya apa? Jauh lebih sulit mempertahankan kemenangan daripada merebut kemenangan. Nah, kita juga tahu kepercayaan publik kepada DPR itu masih sangat lemah. Menurut saya justru kita harus konsisten dengan apa yang sudah bagus. Dulu waktu Pak Marzuki Ali terpilih, menurut saya itu bagus sekali. Kita menghargai. Jadi jangan sampai suara rakyat delegitimasi dengan oleh dukungan-dukungan elit dan permainan elit. Nah, sekarang saya dengar hari ini Pak Syarif Hasan, kawan baik saya ini, mau untuk membalikan lagi kembali. Apakah itu sikap fraksi Demokrat atau sikap Bapak pribadi? Kita lihat aja nanti di Demokrat itu suara kami tentunya di fraksi akan disuarakan itu. Oke, udah sikap fraksi, Pak ya? Itu akan disuarakan. Nah, saya malah melihat wacana ini tidak dihidupkan di pembahasan MD3. Di pembahasan MD3. Malah isu lain yang diangkat, penambahan kursi dan sebagainya. Jadi kalau memang mau kembali, kita menghargai kalau memang mau dikembalikan ke posisi 2009. Saya paham. Ya. Pembicaraannya kalau kita mengulik siapa yang konsisten dengan value, dengan moral, siapa yang tidak. Bang Ara, kalau kita mundur ke belakang nanti situasi, ada yang tidak tergantung situasi. Malah kemudian kita cari. Sorry ya, yang kedua, kalau kamu melihat orang itu bukan hanya ke depan, recordnya bagaimana, sikap-sikap politik dia soal demokrasi seperti apa, itu akan nampak kelihatan dengan jelas. Dan yang kedua yang jadi persoalan sebenarnya adalah pada tahun pembahasan 2009 lagi-lagi pada saat itu ya kan komunikasi politik antara PDIP dengan Demokrat tidak begitu baik dalam tanda petik. Kami karena posisi kami jatuh ke nomor 4 sehingga kami tidak merasa komunikasi kami dengan teman-teman di PD agak Pak Syarif kan konteksnya sekarang justru kemudian terlihat atau terkesan bahwa Partai Demokrat merapat ke Gerindra yang kemudian sebenarnya adalah partai yang kemudian di luar dari pemerintahan secara jelas-jelas. Apakah kemudian juga malah justru apakah itu diartikan memperbaiki komunikasi dengan partai pemerintah? Jadi Pak Syarif dulu, Pak Syarif dulu. Kami kan secara konsisten setelah kami kalah, kami di luar pemerintahan. Ya, di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang katanya. Ya, partai penyeimbang. Penyeimbang dalam arti kata kalau programnya bagus kita dukung. Ya, kami tidak serta-merta oposisi apapun yang dilakukan pemerintah tidak setuju misalkan ya. Nah, dengan posisi kami sebagai di luar pemerintahan, kebetulan juga Gerindra memiliki pandangan yang sama. Untuk setidaknya dua isu. Ya, kalau kami berkomunikasi, ya, saya pikir sesuatu hal yang biasa kan. Tidak perlu ada yang sesuatu yang merasa biasa aja. Ya, biasa aja. Tidak ada masalah. Berarti, tidak ada masalah kan? Pak Syarif, berarti ke depan bisa jadi biasa saja. Berarti bisa jadi ada program-program pemerintah yang nanti tiba-tiba ada konvers dengan skala yang besar seperti kemarin Pak SBY yang kemudian saya menyatakan saya dukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau program ini yang didukung oleh pemerintah. Bisa jadi seperti itu. Tidak hanya kemudian harus dibedakan. Prabowo. Ya, harus dibedakan. Kami ini kan mendukung program pemerintah, bukan mendukung programnya PDIP ya. Partai-partai, betul. Kami mendukung program pemerintah sepanjang itu betul-betul untuk kepentingan rakyat. Kalau tidak kami memberikan masukan. Saya pikir ini cukup clear enough. Ya. Bang Ara? Ya. Saya rasa diskusi ini mengklirkan banyak hal ya. Yang paling penting adalah bahwa dari statement Pak Syarif Hasan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat jelas menyatakan bahwa hari ini statement Pak SBY bukan menyatakan pemerintahan Jokowi JK itu abuse of power. Itu paling penting dari diskusi hari ini. Saya akan bereaksi dengan berbagai argumentasi kalau itu seperti itu. Ternyata tidak, ya sudah. Ya. Kan begitu. Clear ya? Jadi warning ya. Ini kan warning aja ya, jangan sampai. Saya lebih senang jantan gitu. Kalau memang mengatakan abuse of power, jelaskan alasannya dan buktinya apa. Kalau tidak, saya juga akan mengatakan tidak apa. Kan begitu. Saya rasa politik Indonesia ini harus punya warna yang jelas. Colornya harus jelas gitu loh. Posisinya bagaimana, ideologinya bagaimana, sikapnya seperti bagaimana. PD Perjuangan sudah menjelaskan kok. Kita 10 tahun bisa kok bertahan. Ya, kita menangis tertawa bersama dengan rakyat. Itu arahan sudah clear soal bisa dijelaskan dan kita buktikan itu begitu loh. Banyak orang kan cuma statement aja. Tapi soal demokrasi, soal moral tidak menjaga demokrasi itu sendiri. Kami buktikan kami menjaga itu. Dibuktikan 10 tahun Anda berada di luar pemerintahan dan menjaga itu. Pak Syarif sekarang yang posisinya berubah. Dan satu lagi, bagaimana pemilihan kita ikuti. Walaupun kita tidak dapat ya
dalam proses itu sebagai partai pemenang pemilu. Bayangkan, kita mengikuti sistem yang ada di DPR. Ya, apa keputusan DPR? Ya, ketuanya siapa, wakil ketuanya termasuk wakil ketuanya ada dari fraksi Demokrat, kita terima. Bagaimana penghormatan kami terhadap sistem yang kita bangun bersama. Walaupun itu pasti merugikan kami, tapi kita terima itu. Ini juga saya harus tanyakan terakhir. Betul ini spekulasi yang sangat sangat jauh sebenarnya masih, tapi ya, kalau dalam politik ya ini tidak terlalu jauh. 2019 Anda melihat Prabowo mungkin Bang Ara dengan AHY? Tadi Bang Hasto sebutkan ini jangan sampai rakyat untuk anaknya. Silakan aja. Saya rasa sekarang siapapun mau mencalonkan kan boleh-boleh saja. Ya, semua partai punya hak. Tadi saya katakan punya ideologi, punya calon, punya agenda, ya, punya strategi, itu punya program, wajar-wajar saja. Kita nggak mau ikut campur tangan rumah tangga orang lain. Itu urusan partai masing-masing. Ya, pertanyaan saya kasih ke Pak Syarif kalau gitu sekarang. Mungkin nggak kira-kira Prabowo dan AHY 2019? Kami belum membicarakan menyangkut masalah Pilpres 2019. Sama sekali. Dalam pertemuan kemarin sama sekali tidak disinggung soal 2019. Karena kami menganggap ini masih terlalu jauh. Ya kan? Jadi lebih bagus kita mendukung pemerintah ini kalau memang programnya bagus, kita memberikan check and balance, kita berikan warning seperti yang telah kami sampaikan, dengan tujuan agar apa yang dilakukan pemerintah berdampak benar-benar untuk rakyat. Kristen, sedikit ya. Dari tadi kan berulang kali mengatakan mendukung. Pasti Pak Syarif mendukung dong. Orang meningkatkan subsidi buat rakyat. Kan begitu kan? Bagaimana rakyat yang tidak punya uang untuk bisa sekolah. Ya, diberikan fasilitas kesehatan. Bagaimana sertifikasi dari Badan Pertanahan juga diberikan. Saya pikir program pemerataan kita akui Pak Syarif masih ada kesenjangan. Ya. Tetapi program-program Pak Jokowi untuk melakukan pemerataan itu jelas di bidang kesehatan, di bidang pertahanan dan pendidikan. Sekalipun data statistik menyatakan sekarang bahwa memang sekarang angka kemiskinan ini trennya menurun. Nah ini kami harus sikapi, ya kan? Sikapi, daya beli rakyat menurun. Kami sikapi, utang semakin besar. Kita harus sikapi, ya. Berapa utang zaman Pak SBY? Ini panjang terus, Waktu yang akan membuktikan, Bang Ara. Dan utang buat Pak Jokowi itu buat bangun jalan, jembatan, buat ini subsidi. jadi arahnya jadi perbandingan antara pemerintahan Jokowi dan juga pemerintahan SBY. Kita sudahi dialognya, waktu yang akan membuktikan saudara. Anda saksikan sendiri bahwa nanti Partai Demokrat menguatkan posisinya bahwa nanti akan menjadi bagian dari check and balances untuk menjadi penyeimbang pemerintah. Akan kritik kalau itu salah, akan mendukung kalau itu benar. Anda yang akan menyaksikan betul nggak seperti itu kira-kira ke depannya? Masih ada tahun 2018, 2019 untuk membuktikan bahwa betul kira-kira seperti itukah Partai Demokrat, sikap Partai Demokrat. Terima kasih Pak Syarif Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, kemudian juga anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Marwar Sirait sudah hadir di